Karena memang bisa dibilang kalau boleh tahu ini kira-kira anggota kita itu banyaknya itu umur berapa sampai berapa ya kira-kira Mbak Uta ya? Apakah yang berumur 50 tahun, apakah yang berumur 40 tahun atau 30 40 atau seperti apa ya maksudnya? 20 50. Jadi ada generasi milenial, ada generasi itu ya, generasi. Nah, itu kan nanti berpengaruh juga dengan apa ya target market kita seperti itu. Kemarin itu saya sempat ketemu dengan salah satu BMT di Wonogiri Pak, yang kebetulan memang omsetnya ya asetnya itu 2 kali lipatnya kita. Iya, itu memang sudah melakukan inovasi di bidang digital. Jadi ini teman-teman ada yang pernah lihat BMT lain di sekitar jenengan atau mungkin anggota lain atau malah saudara yang mungkin dia memakai aplikasi apa ya seperti Play Store gitu loh, itu yang berbasis BMT, kepunyaan BMT dan dia bisa bertransaksi di situ. Ada yang sudah pernah lihat? Belum ada. Nah, sudah ya Pak Agus ya. Dari teman-teman beberapa itu ada yang memakai. Jadi di situ seperti halnya di BRI itu kan mobile banking BRI itu ya, itu kan kita bisa membayar dari apa namanya BPJS, membayar mau pulsa atau token atau isi tol atau yang lain sebagainya. Oh, tol nggak bisa. Jadi konsepnya imani ya, istilahnya dia terkoneksi lah. Salah satu inovasi ini baru satu inovasi ya, belum yang lainnya. Jadi kita itu sikap kita itu terbentuk dari masa lampau dan future Pak, atau masa depan. Kita mau bersikap seperti apa sih BMT kita ini? Nah, itu jadi pertanyaan kita khususnya di stakeholder, pengurus, pengawas dan top manager. Itu mau kemana arahnya kita? Dan teman-teman ini kan ada yang kantornya di Sukodono, ada yang di Ngemplak, ada yang di Gondang Rejo, ada di Gemolong, ada di Simo. Itu pernah nggak? Ini manajer misalnya, boleh angkat tangan, ini manajernya mana ya? Boleh angkat tangan dulu, manajernya mana? Semuanya. Raketok yang nggak masuk sih tadi. Sakit. Oh Mas Dwi. Oh iya. Itu gini, pernah nggak bikin bahasanya mapping competition? Bukan competition, mapping dengan kompetitor sebenarnya ya. Dalam artian gini. Misal kita di Gemolong ya Mas Roma ya. Itu kira-kira kompetitornya Gemolong itu siapa sih? BMT mana Mas kira-kira Mas? BMT Hidra ya? Oke. BMT Hidra itu kira-kira kelebihan dan kelemahannya apa Mas Roma? Kelebihannya dia marginnya rendah. 1,25. Oke, 1,25. Kemudian kelebihan lainnya daripada tempatnya kita apa Mas? Kelebihannya Marketingnya bagus. mungkin udah di semua wilayah stasiun udah ada kantornya. Oh, dia jadi ke kecamatan gitu ya mainnya. Oke, kemudian apa lagi Mas? Sementara itu. Kemudian kalau tadi kan kelebihannya Mas ya. Kalau kekurangannya apa Mas kira-kira? Kekurangannya Nah, itu kan. Jadi gini, kalau boleh saya minta tolong nih sama manajer cabang, silakan jenengan buat mapping ya. Mapping itu apa ya? Nge-map dalam artian kita tahu kondisi. Jadi semisal Mas, jadi Gemolong kan ada BMT Hidra ya.
silahkan jenengan cari 3 kompetitor, di mana 3 kompetitor itu yang berbasis koperasi ya Mas ya. Kemudian silahkan jenengan cari juga 3 kompetitor yang berbasis bank. Jadi ada 6 ya, misal ya Mas ya. Jadi misal di Molon BLT Indra, mungkin KSP mana itu, yang Ngetan itu mana itu? Pratama yang di Galuh itu loh, yang di dekat STM itu loh misalnya. Pratama itu ya, semisal itu. Silahkan saya minta tolong jenengan sedikit. Jadi kita bukan, karena memang dalam hal apapun Mas, kita berbisnis itu pasti ada mapping juga Mas. Jadi kita tahu pasar, kita tujuan mappingnya apa sih? Tujuannya itu sebenarnya untuk mengetahui kelemahan kita sama kelebihan kita itu apa. Karena kalau kita sudah tahu, kita mau fokus di mana, mau perbaikan di mana itu lebih tepat. Jadi enggak geram istilahnya ya. Jadi misal tadi ya Mas ya, tadi kan yang koperasi dan non koperasi. Misal tadi kan bagi hasilnya ya Mas ya. Mungkin bisa juga sistem agunannya itu seperti apa? Apakah ada perbedaan dengan kita atau tidak? Kemudian dari segi administrasi Mas, itu seperti apa mereka? BLT Indra itu misalnya administrasinya seperti apa? Kemudian kemudian bisa juga dari pelayanan. Jadi pelayanan di sini tuh di BMT Wira, nyebut merek terus sih. Di BMT sampai di BMT tetangga itu dia punya pelayanan apa saja sih? Apa jangan-jangan dia sudah go digital ya mungkin loh. Mungkin. Jadi kenapa saya bilang seperti ini? Dalam artian untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan perusahaan kita atau BMT kita ini. Dan di dunia perbankan atau koperasi itu tidak akan lepas dari 3 T. Yang pertama teknologi, yang kedua touch, yang ketiga trust. Jadi 3 T ini harus kita persiapkan ke depannya ya Mas. Jadi Mas Saiful silahkan konsepnya seperti apa sih, seperti itu Mas Saiful lagi loh, bingung Mas. Maksudnya itu terkoneksinya dari mana, terus konsepnya apa, syaratnya apa, semisal loh Mas. Karena kira-kira 10 tahun ke depan BMT itu harus go digital nggak? Apa ya, mungkin 5 tahun? Ya, 5 tahun ke depan. Harus ya Mas ya. Kita kan harus mempersiapkan itu juga. Bisa gitu Mbak Diana, Mas Roma. Jadi dibantu teman-teman biar kita tahu, apalagi seperti kantor Simo kan baru ya. Sudah lah itu mohon di report ke kami, jadi ke pengurus, karena kita akan menentukan langkah lagi. Kan nggak mungkin kita hanya wah ini ekonomi sebelah ini rendah loh Mas, rendah tenang kurang, kan kita nggak tahu dari misal simpanannya itu kan berapa, jangan-jangan simpanan kita marginnya tinggi. Nah, makanya itu, tapi kan kita harus berdasarkan data dan fakta. Kemudian kalau boleh, terakhir, ini kan maksudnya tadi itu kita perlu inovasi ya. Jenengan tahu perusahaan Nokia HP itu ya, yang dari Finlandia itu. Mungkin yang kelahiran 90, Mas Saiful itu kelahiran berapa Mas? 80. Yang kelahiran sekitar 90 naik turun itu pasti tahu Nokia. Kalau yang kelahiran tahun 2000 mungkin
nggak tahu ya, maksudnya Itu udah generasi Android. belum merasakan. Jadi zaman dulu tuh saya masih apa ya, ingat HP pertama itu HP ini Gede. yang gue gebuk bandem kiri ya. Itu gede, ada antenanya. Belum kuat beli nih. Itu ya ayah saya dulu mas. Oh ya. Nomornya itu harganya itu zaman dulu ya itu 500.000. Padahal itu tahun berapa ya itu ya? Wah itu pokoknya mantap lah. Nah itu zaman dulu bisa dibilang itu pertama muncul itu Nokia, Ericsson ya. Ericsson sama Motorola zaman dulu. Sony Walkman zaman dulu itu. Itu apa dia juga berpikir ketika 10 tahun berikutnya ternyata dia terdisrupsi ya. Jadi bisnisnya, usahanya itu hancur lebur, remuk. Karena apa? Dia itu memakai software, kalau nggak salah Symbian ya mas ya. Symbian. Jadi dia kalah dengan software Android, sistem Android atau enggak BB ya mas ya dulu yang itu pertama itu. Ya mas ya boleh. Nah itu. Kenapa kok dia bisa seperti itu? Salah satunya itu karena dia itu tidak mengikuti perubahan zaman. Jadi dia itu tidak berinovasi. Itu satu contoh. Kemudian yang kedua di dunia kamera. Kamera itu dulu apa ya? Kodak ya. Kodak itu nek di Gemolong, orang Gemolong itu mau nyetak foto itu di pertigaan Mbah Harto itu loh. Itu sekarang ya sama aja, nggak berhasil, nggak terdisrupsi juga usahanya. Nah itu salah satu contoh bagaimana agar koperasi kita itu tidak terdisrupsi juga ya. Karena memang sebenarnya koperasi itu kan kalau diibaratkan mikroekonomi Islam ya sebenarnya itu BMT atau koperasi syariah itu ya di sana mas, di Jakarta itu ya teman-teman dari BMT yang memperjuangkan koperasi BMT itu ya berat mas ternyata. Karena saya pernah ikut pelatihan di Semarang itu untuk meloloskan sebuah kebijakan untuk pengamanan Pak, agar sebuah BMT itu legal. Itu prosesnya itu ternyata lama sekali dan tinggal mas. Jadi mari kita berjuang sesuai dengan koridor kita, sesuai dengan kewajiban kita, agar BMT kita, BMT Insan Mandiri khususnya dan koperasi lainnya itu bertahan di era yang kita nggak tahu seperti apa. Seperti halnya itu sekarang itu di Alfamart, jenengan pernah lihat ada plang tulisannya Bang Aladin di Alfamart? Itu kan tagline-nya apa? Bank Syariah Masa Depan. Itu kan berarti dia sudah terafiliasi dengan Alfamart, di mana Alfamart itu jaringannya banyak. Satu kecamatan sekarang aja di Gemolong aja berapa sendiri? Jalan Citra Sancakan itu berapa? Jalan Solo Purwodadi itu berapa? Nah itu kita harus bertahan dari perubahan dan mau nggak mau kita harus berubah. Jadi poin di sini jangan sampai kita itu seperti ibaratkan seperti ilusi Bangjo mas, ya mbak ya. Kalau di Bangjo itu mobil itu kan berhenti semua ya. Tapi kadang itu kan ada mas, yang sebelah kiri itu maju karena dia ke kiri lurus, ada yang lurus itu berhenti. Dimana ilusi Bangjo di sini tuh diibaratkan tuh kita itu puas dengan keadaan kita, kemudian terlena, sementara itu teman-teman yang lain itu maju mas. Jadi kita merasa puas dengan keadaan sekarang, sementara teman-teman yang lain itu berbenah, berinovasi, selalu apa ya, mengikuti perubahan, dia melihat future ke depannya itu seperti apa. Jadi mari kita sama-sama berjuang untuk BMT kita
Semoga BMT kita selalu eksis, Amin amin. tidak tergerus dengan zaman, tidak tergerus dengan seperti halnya Nokia atau Kodak yang terdisrupsi tadi, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita itu dengan mantap gitu. Jangan lupa ya tadi ya, silahkan yang manajer dibantu teman-teman otomatis setiap cabang jenengan mapping, jadi 3 koperasi dan 3 non koperasi itu dari hal hasilnya seperti apa, pelayanannya seperti apa, kemudian agunannya seperti apa, pelayanannya seperti apa. Jadi kalau sudah nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke. Baik Pak Toto, saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.